Kalau sinus itu insya Allah biasanya kalau ibu melihat keadaan di sekeliling dengan suami atau dengan anak atau dengan saudara, ini biasanya ibu itu cenderung mikirnya agak lebih berat, jadi dipikirin seperti itu. Nah, kalau ini memang sudah 10 tahun, ya mau saya tanyain apa sih yang ganjel pada pikiran ibu? Ibu, insya Allah itu dari teman-teman ibu aja yang tidak kelihatan. Iya, Teman-teman, dulu teman-temannya dikasih dari orang pinter. iya, Tahu temannya ibu tahu? Apa namanya? ya makhluk yang Makhluk yang yang tidak tidak tampak oleh di mata manusia yang iya, biasa kita sebut dengan jin. jin, iya, Nah, kalau memang badan ibu sudah gerak-gerak dan sakit semua, kalau boleh saya mohon Bu, mulai nanti malam Ibu sering berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Jika yang Ibu kerjakan dulu adalah suatu kemusyrikan, ke orang iya, pintar, ke dukun, kemusyrikan. Ya ini masa lalu lah ya. iya. Tapi sekarang harus kembali. Mudah-mudahan dosa musyrik Ibu diampuni oleh Allah. Amin. Insya Allah, amin, Jadi amin, harus berdoa, amin, ya Allah rabbil jika alamin. dulu saya sering ke dukun, ke orang pintar yang tidak tahu itu benar atau salah ilmunya, Iya, jika itu musyrik di hadapanmu, aku mohon ampun atas dosa musyrik saya. iya, Enggak apa-apa, mohon ampunlah hanya kepada Allah. iya, Terus doa memohon ampunan atas kemusyrikan itu terus menerus. iya, Kemudian doa berikutnya adalah ya Allah jika kemusyrikan yang saya kerjakan tersebut yaitu membaca mantra atau minum air putih yang dimantrain atau apa aja ya yang memang atribut dari orang pintar ya. iya, Jika itu banyak sekali ilmu di dalam tubuh saya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran maupun sunnah Rasulullah, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhku ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhku ya Allah, seperti itu. iya, Dan doa seperti itu tenang, santai, ikhlas. insya Nah, Allah. doa itu terus dilantunkan setiap kali ibu selesai sholat wajib maupun ibu selesai sholat tahajud. Mohonkan terus menerus kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya menguras tubuh yang berisi banyak sekali mantra dan ilmu, itu tidak sama seperti membalik telapak tangan. Jadi bisa aja ibu sekali ke orang pintar, mengeluarkannya itu bisa beberapa kali. Iya, Karena orang pintar itu ditanyain, Pak, yang kamu masukin berapa jin juga nggak tahu dia. iya, Yang penting dia baca mantranya, dimasukin seperti itu. iya, Ibu nggak usah takut, tapi yakinlah hanya kepada Allah yang ibu kerjakan dulu, yang ke orang pintar, itu adalah kemusyrikan dan harus ditinggalkan insya Allah. semata-mata karena Allah. Iya, Iya. Paham iya, ya? iya, insya Allah Nanti paham. dalam doa ibu mengaminkan dengan tulus, dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga ibu tidak ajeb-ajeb lagi Amin. dengan temannya ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Bapak siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Iya, nih ya silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Titi Sumiati dari Medan, Pak. Titi Sumiati Dari Medan. dari Medan, Butet ya. Enggak, Pak. Oh enggak, Saya silakan. Jawa. Ini yang saya tanyakan, Pak. Saya ini sering sakit kepala, bertahun-tahun sudah berobat. Katanya sinus, Pak. Sudah ke dokter, sudah ke alternatif. Jadi ada kurangnya sedikit memang. Tapi waktu itu ini Pak, gantinya tuh sering lemas, dari kepala ini lemas gitu. Jadi kayaknya nggak ada tenaga gitu Pak. Tapi makan mau, makan nggak ada rasa apa-apa. Makan Minta mau. solusinya Pak, iya. Sekarang itu Oh. dari kepala nih oyong gitu Pak, kayaknya kosong. Habis itu lemas, mesti saya harus baring. Harus baring. Iya, saya minta solusinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumiati. Ibu Sumiati betul ya? Titi Sumiati. Iya Pak, Dari Medan, Medan. tapi
Jawa, gimana Jawa, tadi? saya dari Surabaya Pak. Oh, ya begini Bu Sumiati. Kalau sinus berarti di daerah depan sini yang sakit ya. Iya. Itu sejak berapa tahun Bu? Oh, sudah lama sekali, ada 10 tahun, tapi saya nggak tahu kalau sinus. Cuman sakit kepala, berobat kasih obat-obat gitu aja. Oh gitu aja ya. Iya, tapi ke alternatif Pak saya Ke langsung. alternatif juga, Iya sering Pak. sering Ya, juga. iya, tapi sakit kepala terus Pak. Ini Ibu kan sebelahan sama Ibu Sumiati tadi ya. Kayaknya janjian ke orang pinter juga ya. Ya. Tapi makan obat sudah banyak Pak, tapi kan habis obatnya sakit lagi gitu Oh Pak. gitu. Iya, Ke alternatifnya makan apa? Tapi makannya obatnya alami aja Pak. Oh alternatif yang alami. Iya. Contoh apa? Gini Pak, jahe 2 on, daun seres, iya Pak itu ditumbuk, jadi Oh, suruh iya. minum tiap malam. Iya terus Tapi saya rasanya sudah nggak bisa lagi minum itu, capek. capek numbuknya ya Bu? Iya. Tinggal kalau minum aja enak ya? Iya. Jahe 2 on nggak sembuh, kudunya 2 Sama. kilo Bu. Itu tiap malam, minumnya mau tidur, iya. Iya. Jadi solusinya ini Pak, sekarang saya ini tuh sering oyong. Itu bukan solusi namanya, itu apa itu, Pak? hasilnya Bu Oh, hasilnya, namanya. ya Allah. Ibu, Iya, Ibu Sumiati. Sumiati. Ya. Iya. Kalau sinus itu insya Allah biasanya kalau ibu melihat keadaan di sekeliling dengan suami atau dengan anak atau dengan saudara, ini biasanya ibu itu cenderung mikirnya agak lebih berat, jadi dipikirin seperti itu. Nah, kalau ini memang sudah 10 tahun, ya mau saya tanyain apa sih yang ganjel pada pikiran ibu tentang kayak 10 tahun ini sampai sekarang tentang masalah keluarga. Karena 10 tahun ini kan enggak gampang gitu loh. Jadi ini biasanya persoalannya di dalam keluarga. Apa yang menjadikan ibu kok bisa menjadikan agak jengkel, agak enek di dalam keluarga itu apa sih yang mau Bukan saya tanya? jengkel Pak, saya kan sering pisah sama suami. Saya dulu di Batam, suami di Medan. Nah, terus Habis itu udah pindah ke Medan sini semua. Anak saya yang kerjanya sekarang di Batam. Jadi hati saya ini mau kumpul aja, tapi macam mana? Bapaknya masih di Medan gitu. oh gitu. Iya, Terus, jadi itu saya pikirkan tiap hari Pak. oh Maunya gitu. kumpul sama anak gitu. Maunya kumpul sama anak. Iya. Kalau sama bapak udah kumpul sekarang? Sudah. Oh Sekarang sudah ganti satu jadi anak. satu di Medan. Iya. Cuma dengan anak belum. Iya. Anaknya laki apa perempuan? Perempuan Pak. Udah nikah belum? Belum, masih kerja. Yang dipikirin yang di Batamnya atau belum nikahnya Bu? Maksud saya gini Pak, jadi saya bisa kumpul sama anak saya lagi gitu loh. Ya sudah nggak apa-apa, Iya. minta aja anaknya kumpul biar nggak Macam- kerja nanti gimana? Mau nggak Bu? Jangan. Hah? Ibu kok senyum-senyum Cuma- lihat kiri kanan lihat Iya. sini aja. Ya memang kerja penting juga ya Pak ya. Nah, terus Keluarga di kok sini maunya penting. kumpul kalau ibu udah tahu Iya, penting gimana? Ya itu aja yang saya pikirkan tiap hari Pak. Macam mana caranya gitu. Macam mana caranya? Orang Iya. Surabaya bilang macam mana caranya? Nah itu aja Pak. Iya ibu Iya. jangan bikin pilihan itu Allah sendiri juga pusing. Ibu maunya kumpul sama anak, tapi Iya. ibu nyuruh anak kerja, jadi Allah sendiri pusing. Ini gimana sih maunya ini? Ya itu. Ibu Sumiati ini gimana? Suruh kerja, tapi suruh kumpul. Kalau disuruh kumpul nggak kerja, pusing lagi. Iya, Jadi Allah pusing jadinya. Ikut Iya. Allah itu nanti migrain nanti lama-lama. Jangan begitu ibu. Jadi Iya. ibu kalau memang sudah putrinya niat, Allah migrain aja. Maksudnya itu jangan kita memberikan sesuatu pilihan itu yang lucu. Kalau orang lain tuh mendengarnya lucu. Jadi kalau ibu sudah niat melepas anak untuk bekerja, lepaslah niat semata-mata karena Allah. Kan begitu. Didoain yang baik agar besok anak ibu itu bisa mendapatkan jodoh orang Medan. Sehingga jodoh orang Medan umpamanya kali dia gubernur kali, jadi bisa ke Medan, jadi nggak usah kerja lagi, jadi ibu rumah tangga, jadi ibu gubernur, begitu niatnya. Paham ya? Jadi kalau ibu
belum ikhlas seperti itu, mikir di sini, ini yang akan menjadi sinus di daerah sini. Makanya dokter juga pusing, tapi dokter nggak pusing, hanya ngasih obat aja selesai. Ngapain dokternya mikir ibu? Yang penting sudah beli obatnya selesai. Lah ibu kok pusing mikir seperti itu, nggak usah pusing-pusing. Ibu ikhlaskan anak itu bekerja karena Allah, doain anak itu mendapatkan jodoh. Orang mana? Orang Medan, boleh silahkan. Sehingga ibu bisa kumpul lagi dengan anak. Kalau ibu mikir seperti ini, sinusnya nanti nggak sembuh-sembuh. Nah, nanti kalau ibu sinusnya nggak sembuh, nyalain orang lain. Saya udah minum obat nih Ustaz, tapi nggak sembuh-sembuh lah. Ibu mikirin apa? Kalau saya sih santai-santai aja. Paham ya Bu ya? Jadi ibu harus belajar. Ini kan hanya sebentar, insya Allah mudah-mudahan putri ibu itu ada di Batam bekerja. Kalau ibu benar-benar serius ingin kumpul, ya jangan menginginkan putri itu langsung ke Medan dengan tidak bekerja, kan seperti itu. Doain yang baik agar putri ini bisa bekerja di Medan atau mendapatkan jodoh di Medan. Kan seperti itu. Sehingga doa inilah yang harus ibu tunggu dengan sabar sampai nanti Allah mengabulkan. Nah, kalau Allah belum mengabulkan sehingga putri ibu itu masih ada di Batam, berarti memang ibu diuji oleh Allah Ta'ala, belajar ikhlas. Diuji, ini diuji. Jadi bukan musibah, ini ujian istilahnya ibu. Jadi ibu harus menerima dengan ikhlas. Jangan, ya Allah saya maunya anak saya di sini, tapi saya maunya anak saya bekerja, kan bingung nanti. Baik. Begitu ya Bu ya? Terima kasih, Ibu. Pak. Dan Assalamualaikum doain yang warahmatullahi baik, doain yang baik putri Ya. ibu ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak angguk-angguk lagi Bu. Siapa lagi silakan yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak. Kasih kesempatan ke bapaknya. Mic-nya Bu, maaf. Bu, Ibu, iya mic-nya.